Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun sidang jemaat Tuhan berada, salam sejahtera bagi kita semua. Sehat kuat, karena Tuhan kita luar biasa. Saya ada saat ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan bagi hidup saya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya sudah tidak ada. Tetapi anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, di tahun 2019, kalau nggak salah waktu itu bulan November 2020, ya antara 2019-2020, saya mengalami sakit kepala. Bahkan saya dalam keadaan sampai tidak sadarkan diri waktu saya dibawa ke rumah sakit Islam. Setelah di rumah sakit Islam, dari rekan-rekan yang menangani saya, dia katakan bahwa di rumah sakit Islam angkat tangan karena kondisi saya yang tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Dokter katakan percuma dioperasi, percuma, tidak bakalan sembuh. Dan seandainya operasi berhasil, ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri saya. Saya tidak tahu. Dua kemungkinan, bisa saja lumpuh atau buta. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti itu, rekan-rekan yang puji Tuhan, ada rekan-rekan yang membantu saya. Saya dicarikan bagaimana solusi. Akhirnya saya dipindahkan rumah sakit, yaitu ke Rumah Sakit Semarang. Saat itu, dengan pertolongan Tuhan, memang sungguh-sungguh karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa pertemukan dengan satu dokter yang luar biasa, seorang profesor yang saat itu menangani saya. Saya dibawa, saya dicek. Nah, saat itu saya masih belum sadar kalau saya akan dioperasi. Waktu itu dokternya waktu datang dia katakan, "Suster, tolong dikeramasi ya." Lalu waktu susternya memberikan penanganan kepada saya tanya, "Suster, kenapa harus dikeramasi?" Susternya menjawab, "Loh, ibu kan mau ditangani." "Ditangani apa, suster?" Saya tanya. "Ibu kan harus akan menjalani operasi supaya cepat sembuh." Saat itu saudara saya langsung berkata, "Saya tidak mau operasi, saya tidak mau operasi. Saya cuma mau mujizat Tuhan." Puji Tuhan, susternya orang-orang yang mengenal Tuhan. Saat itu susternya katakan, "Loh, ibu, mujizat Tuhan bisa terjadi juga lewat operasi." Singkat kata saudara, dokternya datang langsung katakan, "Bagaimana, siap?" Saya teriak begini, "Saya tidak mau tangannya dokter, saya tidak mau tangannya dokter, saya cuma mau tangannya Tuhan." Saat itu dokter katakan, "Loh Bu, tangan dokter bisa juga jadi tangan Tuhan." Dan semua yang terjadi memang seperti yang dikatakan oleh dokter. Tangan Tuhan menolong saya. Operasi tidak berlangsung lama. Operasi yang dijalankan, saudara, saya menjalani operasi otak, tidak sampai 2 jam. Dan saya cepat sadar. Ketika operasi berjalan, adik saya katakan, dokter yang mengoperasi saya, dia katakan begini, "Untung fisiknya ibu ini kuat. Sampai ada 3 gumpalan darah di otak. Tidak mengalami apa-apa." Saat saya katakan, bukan karena fisik saya yang kuat, tetapi semata-mata karena perkenanan Tuhan yang mengizinkan saya hidup sampai saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu kepada kita orang-orang yang percaya. Sekalipun kita tidak pernah menduga, tetapi kedahsyatan Tuhan yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi setiap hidup kita, orang-orang yang percaya. Ya saudara, iblis tidak mau tinggal diam ketika saya diselamatkan dari maut. Sepertinya dia mau mengganggu. Saudara, setelah saya menjalani operasi beberapa waktu, saudara, iblis mengganggu saya. Dengan waktu itu saya sakit perut dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Saya pingsan, saudara, tanpa diketahui siapapun. Waktu itu saya pingsan di kamar mandi.
Dan ketika saya ingat saya sakit perut itu sekitar pukul jam 12 malam. Dan ketika saya sadar dari pingsan itu, saya terbangun. Kok saya ada di kamar mandi? Saya terbangun dan saya meludah. Ada darah keluar dari mulut saya. Waktu itu saya sadar, oh saya pingsan ternyata. Saya keluar dari kamar mandi, saya lihat sudah terang di luar. Berarti saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Tetapi hal yang luar biasa di sini, tangan Tuhan yang luar biasa membangunkan saya. Tidak membiarkan saya jatuh tergeletak begitu saja. Karena Tuhan masih mau memakai hidup saya. Sehingga Tuhan membangunkan saya. Sampai saat ini, luar biasa. Tangan Tuhan menuntun, menopang saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, jangan takut, jangan menyerah. Percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia akan nyatakan kuasanya bagi setiap orang-orang yang mau berharap dan bersandar kepada Dia. Satu kesaksian luar biasa lagi, saudara. Saat itu setelah saya operasi itu, mata saya nggak bisa melihat begini, saudara. Tidak bisa melihat terang. Saya hanya begini. Dan hal yang luar biasa saat itu, kok saya itu merasa bersin. Ya, pagi-pagi saya merasa bersin. Saya hanya katakan begini waktu itu, kok aku udah lama nggak bersin. Dalam hati saya begini, kalau saya ini bersin, berarti tandanya saya bisa melihat. Hal yang luar biasa, saudara. Waktu itu ketika saya bersin, langsung haleluya, saya bisa melihat. Dan hal itu benar-benar terjadi, saudara. Mata saya terbuka, saya bisa melihat terang yang ada di sekitar saya. Yang biasanya saya melihat itu hanya seperti remang-remang pagi hari. Tuhan, ajaib, luar biasa. Ketika awal saya bisa membuka mata, saya mulai bisa membaca Alkitab. Saudara, saya temukan ayat di dalam Alkitab, tetapi saya waktu itu hanya bisa baca lewat HP yang tulisannya bisa dibesarkan. Saya mendapatkan satu ayat yang luar biasa. Mazmur 71 ayat 7 katakan, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang teguh. Itu sehingga sampai saat ini setiap kejadian demi kejadian yang terjadi, saya cuma katakan, Tuhan, keajaiban apa yang Tuhan mau nyatakan lagi dalam hidup saya. Karena saya yakin setiap hal yang terjadi dalam hidupku, Tuhan mau menyatakan mujizat demi mujizatnya untuk saya. Saudara, hal yang lebih luar biasa, dalam keadaan saya lemah, tidak berdaya waktu di rumah sakit, Tuhan taruh inspirasi dalam otak saya yang mungkin sudah tidak sempurna. Tetapi hal yang luar biasa, saya bisa menciptakan sebuah lagu yang saya sadari satu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan yang luar biasa menuntun saya, memberkati saya. Semua yang terjadi adalah karena karya tangan yang luar biasa. Lagu itu saya beri judul Karya Tangan Tuhan. Ya, secara singkat saya nyanyikan lagu ini begini kata-katanya. Karya tanganmu sungguh menakjubkan, kau bentuk hidupku dan pulihkan ragaku hingga jadi sempurna. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya bisa merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, saya yakin dan percaya, saudara dimanapun berada yang menyaksikan kesaksian ini, saudara pun dapat mengalami hal yang luar biasa. Sebab Tuhan kita Tuhan yang sama. Dia akan mengerjakan sesuatu bagi saudara dan saya, asal kita percaya penuh kepada Dia. Puji Tuhan, saudara, kini kesaksian menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada.